Imam, kamu harus segera alihkan semua aset atas nama kamu. Jangan sampai nanti sudah ketahuan, tapi kita belum mendapatkan apa-apa. Iya, Bu. Aku sudah tahu kok. Sabar ya. Aku sedang memikirkan cara untuk mendapatkan tanda tangan Najwa agar semua hartanya bisa menjadi milikku. Iya. Pokoknya kamu harus cepat sebelum kandungan Aminah semakin membesar. Kamu juga harus segera menikahi dia. Bisa malu keluarga kita kalau orang-orang tahu Aminah hamil di luar nikah. Lagi pula, ibu juga sudah tidak sabar ingin segera menimang cucu. Iya, Bu. Aku janji akan segera mengalihkan semua harta Najwa menjadi milikku. Oh, jadi ini rencana kalian? Ternyata kamu selingkuh dengan Aminah, yang katanya adalah sepupumu. Aku benar-benar tidak menyangka kalau Mas Imam tega berselingkuh dan bahkan menghamili Aminah. Selama ini, katanya dia itu sepupu, pantas saja sering diajak menginap di rumah. Ternyata selingkuhannya. Sebagai istri, mana mungkin aku menerima suami yang berselingkuh, bahkan sampai menghamili wanita lain. Aku sangat marah. Lihat saja, Mas, apa yang akan kulakukan kepada kalian. Aku akan mengembalikan kalian seperti dulu lagi. Bukannya bersyukur, kamu malah bertingkah seperti ini. Sekarang mataku sudah terbuka, aku bisa berpikir rasional dan tidak bucin lagi. Makasih, Mbok, atas videonya. Sekali lagi, terima kasih, kataku kepada asisten rumah tanggaku. Videonya aku dapat dari Mbok Narsih yang tidak sengaja mendengar percakapan mertuaku dan suamiku. Ia merekam semuanya dan mengirimkannya kepadaku. Mereka tidak sadar kalau Mbok Narsih mendengar percakapan mereka, karena Mbok Narsih bersembunyi di balik pintu yang mengarah ke dapur, sementara mereka berbincang di ruang tamu tanpa menyadari kehadiran Mbok Narsih di rumah. Kecewa, tentu saja. Marah, sudah pasti. Meskipun aku terlambat mengetahui perselingkuhan ini dan Aminah sudah hamil, aku tidak akan membiarkan kalian hidup enak begitu saja. Aku juga tidak akan membiarkan kamu, Mas, mengambil sedikit pun dari hartaku karena kamu tidak berhak. Dalam hati aku berkata, aku akan membuatmu menyesal telah mengkhianatiku. Ku kepalkan tangan erat-erat dan memukul meja, tanda perang dimulai. Tiba-tiba Mama datang membawakan jus dan kue buatan tangannya. Nak, ada apa? Jangan terlalu dipikirkan ya, nanti kamu bisa stres. Enggak, Ma, aku baik-baik saja kok, kataku berusaha meyakinkan Mama. Ya sudah, ini minum jus mangga kesukaan kamu sama kue favorit buatan Mama, kata Mama sambil tersenyum. Makasih, Ma. Ini pasti enak banget, kataku sambil tersenyum dan mencicipi kue yang Mama buat. Mama mengelus kepalaku, seperti kebiasaannya ketika aku masih kecil. Bagaimanapun juga, kamu tetap anak kecil bagi Mama dan Papa. Semoga pernikahanmu bahagia dan langgeng dengan suamimu ya, Nak, ucap Mama sambil mengelus kepalaku. Amin. Terima kasih atas doanya, Ma, ucapku pelan sambil menahan perasaan. Dalam hati aku meminta maaf kepada Mama karena sebentar lagi rumah tanggaku akan berakhir. Aku dulu lebih memilih Mas Imam daripada mendengarkan nasihat Mama dan Papa, meski mereka sebenarnya menentang hubunganku dengan Mas Imam. Bukan karena mereka sombong sebagai orang kaya, sementara Mas Imam hanya orang biasa. Tapi karena mereka melihat bahwa Mas Imam dan keluarganya bukanlah orang yang cocok. Tapi aku tetap memilih Mas Imam. Setelah 3 tahun pernikahan, inilah hasilnya. Aku dikhianati dan Aminah bahkan mengandung anak suamiku. Berusaha menahan sesak di dada, aku juga menahan air mata yang hampir jatuh. Segera ku usap agar Mama tidak melihat aku menangis. Ya sudah, Ma. Kalau begitu Najwa pulang dulu ya, sudah sore, kataku berpamitan. Iya, sayang. Minggu depan jangan lupa main ke sini lagi. Ya, kamu itu kalau sudah sibuk kerja, sering lupa sama Mama dan Papa, kata Mama dengan ekspresi manja seperti anak kecil yang merajuk. Maaf ya, Ma. Di kantor lagi banyak kerjaan banget. Tapi aku usahakan, pokoknya setiap seminggu sekali aku main ke rumah. Di perjalanan pulang, aku merenung. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaan dan kadang melupakan orang tua. Apalagi aku pernah melakukan kesalahan besar, menentang orang tua demi kekasihku, yang sekarang malah mengkhianatiku. Setelah cipika-cipiki dengan Mama, aku mengendarai mobil menuju rumah. Jalanan agak macet karena hari Minggu. Banyak orang keluar untuk jalan-jalan sehingga kendaraan cukup padat. Sesampainya di rumah, aku melihat seseorang yang sudah menghancurkan rumah tanggaku ada di sana. Loh, kok kamu kesini lagi? Ada apa?
Tanyaku pada Aminah yang sedang berbincang dengan ayah dan ibu mertuaku. Kok ngomongnya begitu sih, sayang? Seperti biasa saja, aku di sini nggak ada maksud apa-apa, kan udah biasa menginap di sini. Jawabnya dengan nada polos. Awalnya aku ingin menolak kehadiran Aminah, tapi setelah kupikir-pikir, momen ini bisa saja kumanfaatkan. Baiklah, kataku akhirnya. Kalau begitu, silakan menginap. Nah, begitu dong sayang, kamu harus baik sama keluargaku. Bagaimanapun, Aminah kan masih sepupuku, kata Mas Imam lagi. Iya mas, jawabku tersenyum. Tapi senyum itu penuh kepalsuan dan rencana. Kalau begitu, aku ke kamar dulu ya mas, kataku lembut. Ya, sayang, jawab Mas Imam. Aku segera naik ke lantai 2 menuju kamar. Di dalam kamar, aku mulai merancang sebuah rencana. Pesanan yang aku lakukan secara online pun sudah tiba, dan aku meminta Teh Neneng untuk mengambilnya. Dengan ini, kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda, dan aku akan memastikan bukti perselingkuhan kalian terbongkar. Pikirku sambil tersenyum tipis. Usai Isya, aku pun mulai melaksanakan rencanaku dengan bantuan Teh Neneng. Aku meminta Teh Neneng untuk membuatkan secangkir kopi yang akan membuat Mas Imam merasakan efeknya nanti. Mas, ini sudah kubuatkan kopi, ucapku lembut sambil menyodorkan cangkir kopi itu padanya. Oh iya, makasih sayang, katanya. Cepat diminum mas, biar nggak keburu dingin. Aku mendesak agar ia segera meminumnya. Tak sabar ingin melihat reaksinya. Iya, aku minum sekarang, jawabnya sambil menghabiskan kopi itu. Dalam hati aku berbisik, setelah ini, kamu akan tahu khasiat minuman itu. Bibirku tersenyum kecil penuh rencana. Beberapa saat kemudian, Mas Imam mulai merasakan sesuatu. Kok panas banget ya kamar kita? Apa AC-nya rusak? Katanya sambil mengibas-ngibaskan bajunya. Panas mas, AC-nya nyala tuh, lihat saja. Jawabku berpura-pura bingung. Iya sih, tapi kenapa aku gerah banget ya? Katanya lagi, terus mengipas-ngipas bajunya. Aku berpura-pura tak tahu apa-apa, padahal itu semua adalah bagian dari rencanaku. Mungkin mas sakit? Tanyaku polos. Enggak, aku sehat kok, cuma ia menyeringai genit. Ada yang aku mau deh, ucapnya dengan senyum menggoda. Mas, aku capek, jawabku dingin, menolak dengan halus. Aku tak lagi sudi disentuh oleh pria yang telah mengkhianatiku. Tolonglah sayang, sekali ini saja aku nggak tahan lagi menahannya, pintanya memohon. Mas, aku benar-benar capek. Hari libur kan pengennya istirahat total, kataku tegas. Aku sudah nggak tahan sayang, katanya lagi, dengan wajah berkeringat. Terlihat jelas ia gelisah, mengibas-ngibaskan bajunya sambil mondar-mandir. Efek obat itu mulai bekerja. Mas Imam seperti cacing kepanasan. Sebentar ya mas, aku ke kamar mandi dulu. Perutku tiba-tiba sakit. Tadi di tempat mama makan rujak pedas banget. Kataku berpura-pura sambil meringis. Ya sudah, cepat balik ya. Katanya dengan nada resah. Aku langsung masuk ke kamar mandi dan mengunci pintunya dari dalam. Untung saja aku sudah membawa ponsel, jadi aku tidak bosan di sini. Duduk di kursi kecil, aku menghidupkan keran air agar terdengar suara aliran air, seolah-olah aku sedang diare. Lalu aku menatap jam sambil tersenyum. Ternyata sudah cukup lama aku di kamar mandi. Penasaran? Aku membuka pintu perlahan, memastikan apakah Mas Imam masih di sana atau tidak. Semoga dia sudah turun ke bawah, mungkin untuk menemui gundiknya. Begitu melihat kamar kosong, aku tersenyum puas. Tanda rencanaku berjalan dengan mulus. Aku pun segera turun ke bawah, mempersiapkan kamera yang sudah standby untuk mendapatkan bukti yang kubutuhkan. Dengan hati-hati, aku mendekati kamar tamu. Dari kejauhan, aku sudah bisa melihat mereka berdua di dalam. Mas Imam bahkan lupa mengunci pintu karena tergesa-gesa. Dalam hati aku berdoa, "Ya Allah, ampuni aku. Aku hanya ingin mendapatkan bukti." Aku tahu ini mungkin salah, tapi aku harus melakukannya untuk segera bisa bercerai dari laki-laki bejat ini. Aku mengarahkan kamera ponsel dan mulai merekam. Aku memejamkan mata sepanjang perekaman karena tidak sanggup melihatnya langsung. Rasa sakit menusuk hatiku, membuat napasku terasa sesak. Setelah merasa cukup merekam bukti, aku kembali ke kamar dan meluapkan semua rasa sakit dalam tangisan. Aku menangis terseduh-seduh hingga akhirnya merasa sedikit lega. Kemudian, aku mengambil air wudhu dan melaksanakan salat sunnah, mengadu kepada sang pemilik kehidupan, memohon ampun dan kekuatan. Selesai salat, tiba-tiba Mas Imam masuk ke kamar. "Dari mana kamu, Mas?"
Tanyaku dengan nada ketus, berpura-pura tak tahu. Dari luar, Dek, jawabnya gugup. Dari luar mana? Aku menyelidik. Iya, cari udara segar. Soalnya tadi di kamar agak pengap. Jawabnya berusaha mencari alasan. Oh ya sudah, kalau begitu, jawabku singkat. Nah, yang tadi gimana, Dek? Tanyanya, mencoba menggoda lagi. Yang tadi apa? Tanyaku, berpura-pura lupa. Ah, kamu ini, yang tadi aku sudah nggak tahan, Dek, katanya lagi. Mas, aku capek banget. Aku bolak-balik tadi dan ingin istirahat total. Jawabku berbohong, menahan diri. Hanya untuk melihat wajahnya saja, aku sudah jijik. Apalagi harus satu ranjang. Tapi aku tahu, untuk sementara aku harus menahan diri agar rencanaku berjalan lancar. Ya sudah, kalau begitu besok-besok saja. Kamu juga kelihatan pucat, katanya menyerah. Aku merebahkan tubuhku, menutup mata dan tidur. Hari itu benar-benar melelahkan. Emosiku terkuras habis setelah melihat suamiku berselingkuh. Keesokan paginya, aku berangkat ke kantor seperti biasa. Meski kantor ini dulunya milik Papa, beliau sudah menyerahkan kepemimpinannya padaku. Sebelum pergi, aku memastikan satu hal. Mobil yang biasa dipakai Mas Imam sudah kujual tanpa sepengetahuannya. Mobil itu memang kubeli dengan uangku dan atas namaku, meskipun sehari-harinya Mas Imam yang menggunakannya. Orang tuaku selalu mengajarkan jika sesuatu dibeli dengan uang sendiri, harus atas nama sendiri. Tidak lama setelah sampai di kantor, ponselku berdering. Mas Imam menelepon dengan nada kesal. Kamu kenapa jual mobilku? Tanyanya dengan nada tidak terima. Mobilmu, Mas? Itu mobilku, jawabku dengan tegas. Iya, aku tahu itu mobil kamu beli, tapi kan itu untukku. Jadi, itu mobilku, katanya, tak mau kalah. Apa kamu lupa, Mas? Kalau semua surat-suratnya atas namaku, pembelian juga pakai uangku. Meskipun mobil itu sering kamu pakai, kepemilikannya sah atas namaku, balasku tajam. Dia mencoba membantah lagi, tapi kali ini aku tidak memberinya kesempatan. Tidak ada tapi-tapian, Mas, jawabku tegas, mengakhiri panggilan itu dengan hati yang mantap. Mobil itu memang atas namaku, jadi sepenuhnya hakku untuk menjualnya, kataku tegas. Ya sudahlah, terserah kamu. Tapi aku tahu, kamu pasti mau beliin aku mobil baru, kan? Jawab Mas Imam dengan percaya diri. Aku tak menjawab. Langsung saja aku memutuskan telepon secara sepihak. Pasti sekarang Mas Imam kesal, tapi aku tidak peduli. Masih diselimuti rasa kesal, aku tiba-tiba mendengar ketukan di pintu kantorku. Masuk, ucapku tegas, sesuai gaya kepemimpinanku di kantor. Permisi, Bu. Ucap Gita, asistenku sambil masuk. Ada apa, Gita? Tanyaku. Ini, Bu, laporan yang Ibu minta, katanya sambil menyerahkan beberapa berkas. Terima kasih, tapi jangan keluar dulu, ya. Saya mau mengecek laporannya sekarang. Tolong jelaskan jika ada yang janggal, pintaku. Baik, Bu, jawabnya. Aku mulai membaca laporan keuangan perusahaan dengan teliti. Tiba-tiba, mataku tertuju pada angka-angka yang tidak biasa. Banyak dana keluar tanpa penjelasan yang jelas. Kenapa ada banyak dana yang keluar, tapi tidak ada rincian untuk apa? Tanyaku pada Gita, terkejut. Begini, Bu, dana-dana yang tidak jelas ini dikeluarkan oleh Pak Imam, suami Ibu, jawab Gita. Apa? Kok bisa? Ucapku tidak percaya. Iya, Bu. Pak Imam sering menggunakan dana kantor tanpa tujuan yang jelas. Yang pasti bukan untuk keperluan kantor, kata Gita lagi. Sudah berapa banyak, tanyaku, mulai waspada. Hampir 300 juta, Bu, jawabnya mantap. 300 juta banyak sekali, dalam kurun waktu berapa lama? Tanyaku lagi, dengan nada semakin tak percaya. Dalam 5 bulan terakhir, Bu, jawab Gita. Ya ampun, betapa bodohnya aku terlalu percaya pada laki-laki yang tidak jujur itu. Aku mengepalkan tangan, menahan rasa marah. Iya, Bu. Saya ingin menyampaikan ini sebelumnya, tapi ragu karena beliau suami Ibu, tambah Gita. Lain kali, kalau ada yang janggal, sampaikan langsung ke saya. Tidak peduli siapa pelakunya, kataku, berusaha tetap tenang. Baik, Bu. Maafkan saya, jawab Gita. Terima kasih, Gita. Kamu boleh keluar sekarang, perintahku. Begitu Gita keluar, aku mendesah dalam-dalam. Tidak menyangka bahwa suamiku tega berbuat seperti ini. Kali ini, aku semakin murka. Pak Putra, ke ruangan saya sekarang. Perintahku melalui telepon kantor. Baik, Bu, jawab Pak Putra. Tak lama kemudian, Pak Putra masuk dengan wajah tegang. Mungkin dia khawatir akan mendapat surat peringatan. Begini, Pak Putra, melihat kinerja Anda selama beberapa tahun ini, saya rasa Anda sudah layak menjadi manajer di perusahaan ini, kataku. Benarkah, Bu?
Saya tidak salah dengar kan? Bukankah posisi manajer sudah ditempati suami ibu sendiri? Tanya Pak Putra, tampak tidak percaya. Mulai hari ini, jabatan itu saya percayakan kepada Anda. Soal kepemimpinan, saya yang berhak menentukan, jawabku tegas. Baik, Bu. Saya akan melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya, kata Pak Putra penuh semangat. Bagus. Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik demi kemajuan perusahaan ini, kataku lagi. Siap, Bu, jawab Pak Putra dengan mantap. Kalau begitu, silakan Anda ke ruangan manajer, atur saja dokumen-dokumen yang diperlukan. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik, ucapku, menutup pembicaraan dengan perasaan lega. Tunggu di kantor, aku akan sampai 5 menit lagi. Siapkan diri, ucapku dengan nada tegas. Sekitar 15 menit kemudian, akhirnya laki-laki yang masih bergelar suamiku itu tiba di kantor. Maaf deh, Mas telat. Ini semua gara-gara kamu yang jual mobilku, katanya dengan ekspresi kesal. Itu mobilku, Mas. Ingat, mobil itu atas namaku, jawabku tegas. Lalu, kapan kamu mau beliin aku mobil baru? Kalau gini terus, aku bakal telat melulu ke kantor. Tadi aja naik taksi, kena macet. Terus terpaksa naik ojek, panas-panasan, ujung-ujungnya telat juga sampai sini, keluhnya. Hari ini aku tidak peduli, Mas. Itu urusanku, jawabku, dingin. Kenapa kamu ngomongnya kayak gitu? Apa aku salah? Perasaan kita baik-baik aja, katanya, tampak kebingungan. Kamu nggak salah apa-apa, Mas, jawabku singkat. Terus, kenapa kamu jadi kayak gini? Tanyanya lagi, penasaran. Aku hanya diam. Ia kembali merengek soal mobil baru, tapi kali ini aku tidak bisa menahan kekesalan yang semakin memuncak. Aku tidak akan pernah beliin kamu mobil baru, Mas. Sampai kapanpun. Jawabku tegas, berharap dia akhirnya mengerti. Kenapa? Kalau begitu, untuk apa kamu jual mobilku kalau nggak mau beliin yang baru? Tanyanya lagi, masih tak terima. Itu urusanku. Hakku karena mobil itu milikku, jawabku dengan nada semakin tegas. Aku membanting map berkas ke hadapannya. Dia menatapku dengan kesal, tapi tak kupedulikan. Apa ini? Tanyanya bingung, sambil melihat map tersebut. Baca saja, jawabku ketus. Dia mulai membaca. Raut wajahnya berubah saat menyadari isinya. Loh, kenapa aku turun jabatan? Salahku apa? Tanyanya, marah. Aku diam, kemudian memberikan laporan keuangan yang telah disusun oleh Gita tadi. Wah, ini pasti fitnah. Aku nggak melakukan ini kok, katanya mencoba mengelak. Jadi, menurutmu laporan itu bohong? Tanyaku, langsung menusuk intinya. Pasti ada orang yang nggak suka sama aku di sini, jawabnya, masih menyangkal. Perlu nggak aku tunjukkan rekaman CCTV saat kamu mengalihkan uang perusahaan? Atau perlu video itu aku sebar ke seluruh internet, biar semua orang tahu kalau Imam Pratama, suamiku, korupsi di perusahaannya sendiri? Ancamku. Ia tampak cemas, mulai terpojok. Jangan-jangan deh, aku terpaksa ngelakuin itu karena aku harus bayar utang keluarga. Kamu tahu kan, setelah bapak meninggal, banyak utang yang ditinggalkan. Utang? Semua utang keluargamu sudah aku lunasi termasuk menebus rumah. Jadi, untuk apa lagi uang itu? Tanyaku tajam. Tapi ada lagi yang lain deh. Makanya Mas terpaksa harus ambil uang itu, katanya lagi mencoba memberi alasan. Tapi aku tidak percaya. Aku yakin uang itu ia gunakan untuk menyenangkan gundiknya. Sayang, jangan turunin jabatan Mas dong. Masa aku, suamimu, cuma jadi karyawan biasa di perusahaan istrinya sendiri? Aku bisa malu, pintanya, terdengar putus asa. Kalau kamu tidak mau turun jabatan, lebih baik aku pecat saja kamu ya. Jawabku dengan ketus. Jangan dong. Kalau aku dipecat, gimana cara aku kasih nafkah ke kamu? Ucapnya seolah merasa dirinya suami yang bertanggung jawab. Padahal, aku tak pernah melihat sepeser pun uang dari gajinya selama ini. Kasih nafkah? Nafkah dari kamu? Selama ini aku nggak pernah mencicipi uang gajimu, Mas. Entah kemana uang itu kamu pakai, balasku dengan nada sindiran. Dia terdiam, tak mampu lagi mencari alasan. Kali ini, aku benar-benar merasa lega melihatnya tak bisa berkelit dari tanggung jawab atas perbuatannya. Kalau kamu nggak mau turun jabatan, lebih baik kulaporkan saja kamu ke kantor polisi karena kamu sudah korupsi uang perusahaanku, kataku tegas, enggan lagi berdebat. Iya. Ya sudah kalau begitu. Aku ke ruanganku dulu, mau ambil barang-barangku, jawab Mas Imam, berusaha menghindar. Tidak perlu, semua barang-barangmu sudah dipindahkan ke tempat yang seharusnya. Ruangan dan jabatanmu juga sudah digantikan oleh orang yang lebih tepat.
Balasku menatapnya tajam. Siapa? Tanyanya kaget. Kamu akan tahu nanti. Sudahlah, keluar saja dari sini, jangan banyak tingkah, kataku. Kok kamu ngomong gitu? Aku ini suamimu, ucapnya tak terima. Kalau di rumah, kamu memang suamiku. Tapi di kantor ini, aku pemilik perusahaan dan kamu adalah bawahanku. Jadi, patuhi perintahku. Mas Imam terdiam, tak menyangka aku bisa setegas itu. Selama ini dia mungkin mengira aku adalah wanita lemah yang selalu patuh. Mulai sekarang, tidak lagi. Aku sudah menyiapkan segalanya, termasuk pengacara untuk mengurus perceraian kami tanpa sepengetahuannya. Aku ingin semuanya selesai sebelum dia tahu bahwa hubungan kami berakhir. Pengacaraku sudah meyakinkan bahwa ini bisa diatur, apalagi dengan bukti yang kumiliki. Rekaman perselingkuhan, bukti transfer uang perusahaan ke rekening gundiknya, uang hasil korupsi yang dia ambil dari perusahaan ini. Sementara aku tenggelam dalam pikiran, Teh Neneng mendekat sambil berbisik. Non, Mbok punya informasi baru. Informasi apa, Mbok? Tanyaku, ikut berbisik. Tadi Mbok dengar kalau Amina dan ibunya mau pulang kampung untuk persiapan pernikahan. Katanya, Mas Imam mau menikahinya karena khawatir kandungannya makin besar dan bisa jadi aib. Aku terkejut dan menatap Mbok Narsi dengan tidak percaya. Serius, Mbok? Mbok nggak salah lihat atau dengar? Beneran, Non. Mbok nggak salah lihat. Mbok ada buktinya. Mbok Narsi menunjukkan ponselnya, dan di sana ada rekaman percakapan tentang rencana pernikahan mereka minggu depan. Aku tertegun. Mbok, kamu benar-benar luar biasa. Lebih hebat dari Intel. Teruslah awasi mereka ya. Bukti-bukti ini sangat kubutuhkan, kataku. Saya akan cari informasi sebanyak-banyaknya untuk Non. Mereka harus membayar atas apa yang mereka lakukan, jawab Mbok. Tentu, nanti kamu akan lihat apa yang akan kulakukan untuk menyingkirkan benalu itu. Ucapku sambil tersenyum sinis. Baik, Non. Saya senang sekali kalau bisa membantu mengembalikan hak Non yang telah disakiti laki-laki seperti dia. Sudah dapat istri kaya, malah begitu. Mbok Narsi ikut geram. Kalau begitu, bersiap-siaplah Mbok. Kita akan menyaksikan apa yang akan terjadi di hari pernikahan mereka, kataku, merencanakan langkah-langkahku dengan matang. Ya, Nak, cepat ke rumah Mama ya. Ada yang ingin Mama sampaikan, kata Mama di telepon dengan nada serius. Aku jadi penasaran. Ada apa gerangan? Memangnya ada apa, Ma? Kok serius banget? Tanyaku bingung. Pokoknya kamu kesini sekarang, cepat. Mama nggak mau tahu. Ini lebih penting dari urusanmu yang lain, jawab Mama mendesak. Kalau Mama sudah bicara begini, aku memang harus segera datang. Setelah sekitar setengah jam, aku pun sampai di rumah Mama. Ada apa sih, Ma? Kok kelihatan panik begitu? Untung hari ini nggak ada jadwal ketemu klien. Tapi semua berkas yang mau aku kerjakan jadi ketunda gara-gara Mama nih, kataku sambil bercanda, meski sebenarnya aku penasaran. Iya, maaf, ini penting sekali. Ini soal suami kamu, kata Mama, wajahnya serius. Aku ikut merasa tegang. Ada apa? Sebenarnya? Kamu sudah tahu kan kalau suamimu selingkuh? Kenapa kamu nggak kasih tahu Mama dan Papa? Tanyanya dengan nada tinggi. Air mataku langsung menetes. Aku tahu Mama bukan marah padaku, tapi kecewa kenapa aku menyimpan masalah ini sendirian. Kamu sudah tahu dia selingkuh, kan? Kenapa nggak cerita ke Mama? Tanya Mama lagi, masih dengan nada kesal. Maaf, Ma. Bukan maksudku nggak mau cerita, tapi aku nggak mau Mama dan Papa khawatir. Aku pikir bisa menyelesaikannya sendiri, jawabku. Air mataku semakin deras. Mama langsung memelukku. Maafin Mama ya, Nak. Mama salah, nggak seharusnya marah. Kami akan bantu kamu. Mama nggak terima anak Mama disakiti begitu. Kami berdua menangis sambil berpelukan. Rasa bersalahku semakin besar. Maafkan Najwa ya, Ma. Kalau saja Najwa mendengarkan nasihat Mama dan Papa dari dulu, mungkin ini nggak akan terjadi. Ucapku menyesal. Sudahlah, Nak. Yang penting sekarang kita harus buat dia menyesal sudah menyakiti kamu, kata Mama tegas. Iya, Ma. Najwa juga sudah punya rencana, jawabku mantap. Bagus, Nak. Jangan lupa libatkan Mama dan Papa. Kami akan selalu di sini untuk membantu kamu, kata Mama dengan tegas. Iya, Ma. Terima kasih. Oh iya, Ma. Papa sudah tahu belum? Tanyaku takut-takut. Papa sudah tahu, Nak, dan dia sangat marah. Besok Papa baru pulang dari Singapura. Sebenarnya masih ada beberapa hari lagi urusan Papa di sana. Tapi begitu dengar kamu terluka, dia langsung pulang. Kamu tahu kan, Nak?
betapa kami menyayangi kamu. Kamu berharga untuk kami, dan kami nggak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Kata Mama sambil mengusap air matanya. Iya, Ma. Maafkan Najwa yang nggak mendengarkan Mama dan Papa dulu. Jawabku dengan penuh penyesalan. Keesokan harinya, Mama mengirim pesan. Najwa, jemput Papa di bandara sekarang ya. Oke, Ma. Jawabku singkat. Aku segera mengambil kunci mobil dan meluncur ke bandara. Sesampainya di sana, Papa langsung memelukku erat. Sayang, kamu nggak apa-apa kan, Nak? Najwa nggak apa-apa, Pak. Najwa kuat kok, jawabku sambil menahan tangis, merasa sangat bersyukur punya keluarga yang selalu mendukung. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menangis atau tersakiti, kata Papa sambil memelukku erat. Memang dari dulu Papa selalu seperti itu, selalu melindungi. Sudah pasti dia sangat marah dengan kejadian ini. Ya sudah, ayo kita pulang. Biar Papa yang nyetir ya, katanya sambil meminta kunci mobil. Kami segera menuju rumah Mama dan aku memutuskan tidak kembali ke kantor hari itu. Aku, Mama, dan Papa ingin menyusun rencana untuk mengatasi masalah ini. Jadi, apa saja yang sebenarnya sudah terjadi padamu selama ini? Tanya Papa, mulai menginterogasi. Maaf, Pa. Aku baru cerita sekarang, kataku sambil menunduk. Nggak apa-apa, Nak. Sekarang ceritakan semuanya. Papa menanggapi lembut. Aku pun mulai menceritakan bagaimana aku pertama kali tahu dari rekaman video yang dikirimkan Binarsih. Dari sana, aku mulai menyelidiki dan akhirnya menemukan bukti perselingkuhan Mas Imam dengan Aminah, yang selama ini dikenalkan sebagai sepupunya. Tidak hanya itu, aku menemukan bahwa Mas Imam juga melakukan korupsi uang perusahaan, yang kebanyakan ditransfer ke selingkuhannya dan bahkan mencuri perhiasan dari kamarku. Aku juga menceritakan rencana ibu mertuaku yang menyuruh Mas Imam membalik nama aset-aset milikku. Papa mengepalkan tangan dan menghantamkannya pelan ke meja dengan wajah geram. Kurang ajar sekali. Berani-beraninya dia menyakiti putriku, katanya geram. Mama, yang tak suka meja kesayangannya rusak, langsung memelototi Papa. Jangan macam-macam ya, meja ini mahal, nggak mudah Mama mendapatkannya, kata Mama setengah bercanda, membuatku tersenyum di tengah suasana tegang ini. Papa pun menghela napas dan berkata dengan serius, lihat saja, apa yang akan Papa lakukan kepada suamimu itu? Emang Papa mau ngapain? Tanyaku penasaran. Nggak tahu, Nak. Papa belum kepikiran, tapi nanti Papa pasti akan menemukan yang tepat untuk membuatnya jera, jawabnya dengan ekspresi serius. Kamu juga harus punya ide bagus. Laporin aja dia ke polisi atas korupsi dan pencurian yang dia lakukan. Papa nggak mau dia bebas begitu saja. Iya, Pak. Siap. Aku sudah pikirkan itu, jawabku yakin. Papa kemudian bertanya, kapan rencana pernikahan suamimu dengan selingkuhannya itu? Minggu depan, Pak. Aku taunya dari Mbok Narsi dan dia sudah aku minta jadi mata-mata. Mbok Narsi pintar banget, Pak. Di depan mertua dan suamiku, dia akting seolah-olah memihak mereka. Padahal sebenarnya dia tetap di pihak kita, kataku sambil tersenyum bangga. Papa tersenyum lega. Ya iyalah, Mbok Narsi itu sudah jadi kepercayaan keluarga kita sejak lama. Dia sangat bisa diandalkan. Mudah-mudahan dia terus bisa membantu kita sampai semua selesai, katanya. Setelah itu, Papa bertanya lagi, lalu bagaimana dengan urusan perceraianmu? Apa sudah ada pengacaranya? Sudah, Pak. Aku juga sudah serahkan semua bukti-bukti agar urusan perceraianku cepat selesai. Aku bahkan minta agar Mas Imam tidak tahu kalau aku yang menggugatnya. Jadi surat panggilan akan dikirim ke rumah Mama dan Papa, jawabku. Wah, kamu pintar banget, Nak. Tahu dari mana caranya sampai seperti itu? Tanya Papa kagum. Ya, tahulah, Pak. Aku kan banyak belajar dari kasus-kasus yang ada, kataku sambil tersenyum. Papa pun menatapku dengan bangga. Memang, anak Papa ini pintar. Papa bangga sekali padamu. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Ada pesan masuk. Pesan yang kutunggu-tunggu tentang jadwal sidang pertama besok. Hatiku lega. Inilah bukti kekuatan orang-orang yang mendukungku. Batinku penuh syukur. Aku siap menghadapi babak baru hidupku dengan dukungan penuh dari keluarga tersayang. Besok sidang pertama, temani aku ya, Pak. Pintaku pada Papa. Iya, Nak. Papa dan Mama akan selalu menemanimu. Papa akan mendukung apapun yang kamu lakukan. Yang penting, kita bisa buat laki-laki itu menyesal, jawab Papa dengan penuh semangat.
Keesokan harinya, aku, mama, papa, dan pengacaraku menghadiri sidang perceraian pertama. Semua berjalan lancar meskipun prosesnya memakan waktu cukup lama. Di sidang itu, aku dengan tegas menolak adanya mediasi karena yang aku inginkan hanya satu, segera bercerai. Terima kasih ya Pak Arya sudah membantu urusan saya. Semoga akta cerainya segera keluar, ucapku pada pengacara kami. Sama-sama, Bu. Tenang saja, akta itu pasti segera Ibu dapatkan, jawab Pak Arya dengan semangat. Setelah sidang selesai, kami langsung pulang ke rumah untuk menyusun rencana berikutnya. Namun, tiba-tiba ponselku berbunyi. Ternyata Mas Imam yang menelepon. Apa, Mas? Tanyaku dengan nada ketus. Kamu di mana? Kenapa nggak ada di ruangan? Tanya Mas Imam. Aku lagi di luar, ada urusan dengan klien, jawabku, berbohong. Kok nggak ngabarin aku sih? Kamu mau jadi istri durhaka ya? Kemana-mana nggak izin sama suami? Tanyanya lagi dengan marah. Maaf mas, ini urusan pekerjaan, jadi kurasa nggak perlu izin sama kamu. Lagi pula kan jam kerja, jawabku tegas. Ya sudah, kamu memang begitu, jawab Mas Imam kesal. Kalau nggak ada yang penting, aku tutup teleponnya ya. Aku langsung memutuskan sambungan telepon itu dan melanjutkan pembicaraan dengan mama dan papa. Gimana Pak Ma? Bagus nggak rencanaku? Tanyaku. Bagus banget nak, kami setuju. Pokoknya, kamu harus libatkan kami. Kami nggak mau ketinggalan tontonan terbaru nanti, kata Mama dengan ekspresi senang. Siap, Ma. Pokoknya aku akan menyuguhkan tayangan terbaik nanti, jawabku dengan penuh percaya diri. Tak lama kemudian, Gita asistenku masuk. Permisi, Bu Pak. Boleh masuk? Tanya Gita. Iya, silakan jawabku. Gita masuk diikuti oleh Mas Imam. Apa, Mas? Tanyaku langsung. Gini, saya mau izin hari ini hanya kerja sampai siang saja. Soalnya sore nanti saya mau antar ibu pulang kampung. Dia rindu kampung halamannya, sudah lama nggak pulang, kata Mas Imam. Loh, bukannya ibumu lebih sering di sini daripada di kampung? Tanyaku bingung. Iya, emang gitu. Tapi kata ibu dia kangen, jadi saya mau antar, jawab Mas Imam. Dan saya mau pinjam mobil kamu. Soalnya mobil saya sudah saya jual. Oh gitu ya, ya udah kamu boleh pakai mobil, tapi hati-hati ya mas. Jangan sampai hilang, jawabku, menyindir. Aku tidak ingin mobilku hilang begitu saja, apalagi kalau itu digunakan untuk menikahi Aminah. Tenang saja, nggak mungkinlah mobilnya hilang, jawab Mas Imam dengan santai. Ya sudah, kalau begitu. Kalau kamu mau pulang, silakan saja, jawabku, meskipun hatiku merasa was-was. Terima kasih, adik. Kalau gitu, sebentar lagi saya pulang. Ini kan sudah hampir jam istirahat juga, katanya sambil melihat jam tangan. Iya, Mas. Terserah kamu saja, jawabku sambil melihat ekspresinya yang terlihat sangat bahagia. Mungkin dia merasa senang karena dia pikir aku tidak tahu apa yang sedang direncanakannya. Segera setelah Mas Imam pergi, aku langsung menghubungi Man Papa. Aku merasa perlu memberitahukan mereka karena aku akan mengajak mereka untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Papa, Mama, target sudah mulai OTW, siap-siap ya? Ucapku. Baik nak, Papa dan Mama sudah siap, jawab Mama. Oke, kataku singkat sebelum memutuskan sambungan telepon. Aku langsung menghubungi Mbok Narsi. Mbok, gimana? Sudah selesai siap-siapnya, tanyaku. Sudah non, mereka sudah masuk mobil, jawab Mbok Narsi. Oke Mbok, kami juga sudah standby untuk mengikuti mereka, jawabku. Hati-hati ya Mbok, jangan lupa jemput Mbok Narsi. Siap non, Mbok sudah siap, kata Mbok Narsi. Aku langsung keluar dari kantor dan naik ke mobil Papa dan Mama yang sudah menunggu. Kami menuju rumah untuk menjemput Mbok Narsi. Ayo MB, cepat! Kataku sambil membuka pintu mobil dengan langkah cepat. Tak lama, Teh Neneng masuk ke dalam mobil kami. Kami benar-benar merasa seperti adegan di film aksi, membuntuti seseorang. Kami sempat kebingungan mencari mobil yang dibawa Mas Imam. Ternyata, dia berhenti di pom bensin. Oh iya, dia pasti harus isi bensin dulu, kata Papa. Berapa lama ya kira-kira perjalanan ini? Aku nggak tahu, Pak. Mudah-mudahan nggak lama deh, jawabku. Setelah kurang lebih 3 jam perjalanan, kami belum sampai juga. Aku berharap Mas Imam tidak curiga kalau kami mengikutinya, tapi aku yakin dia tidak menyadari kami. Akhirnya, setelah 5 jam perjalanan, kami sampai di kampung halaman Aminah. Berdasarkan informasi warga setempat, ijab kabul mereka akan dilaksanakan malam ini dan resepsinya besok pagi. Jadi, kapan nih kita melancarkan rencana kita, malam ini atau besok pagi? Tanya Papa.
Malam ini aja, Pak. Ngapain juga nunggu besok? Jawabku. Tapi kita muncul setelah acara ijab kabul selesai. Jadi ketika saksi-saksi bilang sah, kita baru muncul. Oh gitu, benar juga, kata Mama. Nggak sabar juga sih kalau harus nunggu besok lagi. Iya, Ma. Kalau besok kelamaan, jawabku dengan semangat. Akhirnya, tepat pukul malam, kami sudah siap. Aku telah mempersiapkan segala sesuatu, termasuk hadiah yang ingin kuberikan pada Mas Imam. Apa itu yang ada di amplop coklat? Tanya Mama. Ah, cerai kok. Cepat banget ya. Jawab Mama tak percaya. Aku tersenyum. Kamu bisa aja deh. Kalau sudah keluar, berarti kamu bukan siapa-siapa lagi sekarang. Iya, Ma. Memang itu yang aku tunggu. Aku sudah menantikan momen ini cukup lama. Walaupun baru hitungan minggu, tapi rasanya sudah sangat lama bagiku. Ya udah, ayo kita berangkat, kata Papa semangat. Kami bertiga kompak. Papa sudah siap dengan batiknya, sementara Mama dan Mbok Narsi sudah mengenakan kebaya cantik. Kami pun siap menghadiri acara pernikahan ini, mengenakan kostum yang sesuai. Setelah acara ijab kabul selesai dan para saksi serta penghulu menyatakan pernikahan itu sah, kami pun melangkah ke depan. Mohon perhatian sebentar, kataku lantang, agar semua orang yang hadir berhenti sejenak dan fokus pada apa yang akan terjadi selanjutnya. Mohon perhatian sebentar semuanya, ucapku dengan suara tegas. Saya ingin mengungkapkan sesuatu di sini. Saya hanya mau memberitahu kalian semua bahwa Aminah ini telah merebut suami saya. Laki-laki yang menikah dengannya itu adalah suami saya. Tapi tidak lagi sekarang, sejak saya tahu kalau dia memiliki hubungan dengan Aminah. Sejak saat itu, dia bukan lagi suami saya. Semua orang yang hadir langsung terdiam, beberapa bahkan mulai berbisik dengan rekan di sebelahnya. Suasana yang tadinya hening, kini berubah menjadi riuh. Tak lama kemudian, ibu-ibu yang mulai menyadari bahwa Aminah adalah pelakor, langsung melemparkan air-air kemasan dalam gelas ke arah kedua mempelai yang baru menikah. Aduh, Mas, sakit, teriak Aminah kesakitan karena ada gelas yang mengenai kepalanya. Aku merasa puas melihat adegan itu. Apalagi Mama, Papa, dan Mbok Narsih tampak senang sekali. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah orang lain yang mendekat. Ada beberapa tamu yang akan datang. Kalian pasti akan semakin terkejut, kataku dengan senyum. Kenapa kamu mempermalukan aku seperti ini? Tanya Mas Imam dengan marah. Apa-apaan katamu, Mas? Kamu yang apa-apaan? Kenapa kamu mengkhianatiku dengan Aminah? Jawabku, menahan emosiku. Kamu yang salah, Mas. Kenapa malah kamu yang marah? Ini sudah sepantasnya kamu dapatkan. Tak lama setelah itu, tamu yang kutunggu-tunggu akhirnya datang juga. 3 orang polisi. Polisi-polisi itu datang untuk menangkap Mas Imam karena aku sudah melaporkan tindakannya yang melakukan korupsi di perusahaan. Selamat malam, Ma. Kami dari kepolisian. Kami datang untuk melaksanakan tugas, kata seorang polisi. Suasana semakin riuh saat tamu-tamu yang hadir mulai membicarakan kejadian ini. Aku hanya bisa tersenyum puas, karena ini adalah momen yang aku tunggu-tunggu. Pak, tunggu sebentar, jangan dibawa dulu, kataku, mencegah polisi untuk membawa Mas Imam. Ada apa, Bu? Tanya polisi itu. Saya ingin memberikan sesuatu untuk pria ini, jawabku sambil menyerahkan map coklat yang berisi akta cerai. Silakan dibuka, Mas. Kamu pasti suka dengan isinya. Mas Imam terlihat bingung. Apa ini? Kamu merencanakan apa lagi? Kenapa kamu malah melaporkanku ke polisi? Apa kamu tidak puas sudah menurunkan jabatanku dan mempermalukan aku? Tanyanya dengan emosi yang jelas terlihat. Aku rasa ini memang yang harusnya kamu dapatkan, Mas. Jawabku tegas. Koruptor seperti kamu seharusnya dipenjara, bukan bebas berkeliaran. Mas Imam langsung membuka amplop coklat itu. Jadi kamu sudah menggugatku? Kenapa aku tidak tahu? Tanyanya tak percaya. Siapa yang lebih pintar, Mas? Aku atau kamu yang menyembunyikan semuanya? Jawabku dengan tenang. Kamu sudah tahu kan bahwa kita bukan suami istri lagi. Artinya tidak ada hakmu dan tidak ada kewajibanku lagi. Kita sudah bercerai. Tidak, aku nggak mau kamu itu masih, jawab Mas Imam, namun kata-katanya terhenti. Istriku, aku tidak pernah mendapatkan surat panggilan dari pengadilan. Mana bisa perceraian ini sah? Kata Mas Imam, tak terima. Mas, kalau perceraian ini tidak sah, tentu akta cerainya tidak mungkin bisa keluar, jawabku santai. Ya sudah, Mas.
Kalau memang kamu sudah diceraikan oleh Aminah, ya sudah. Kenapa harus protes? Bukankah lebih baik kita bisa bahagia berdua? Kamu tinggal tuntut harta gono gini, kan kalian sudah lama menikah, ujar Aminah. Menyuruh suaminya menuntut harta gono gini. Benar, Aminah. Mana harta gono gini untukku? Aku akan tuntut, jawab Mas Imam dengan nada tinggi. Awasi kamu, Mas, ucapku dengan tajam. Mas, kamu tidak bisa menuntut harta gono gini karena semua aset yang kalian miliki masih atas nama kami. Jadi tidak bisa kalian tuntut, apalagi kamu meminta harta gono gini. Papa yang mendengarnya langsung melongo. Mungkin itu memang kenyataan, Mas Imam, kata Papa dengan tegas. Sudahlah, Pak Polisi, bawa saja laki-laki pengkhianat ini. Masukkan dia ke penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lanjutku kepada polisi. Baik, Bu. Kalau begitu kami permisi, kata polisi sambil mendekati Mas Imam. Tapi saya nggak salah, saya nggak mau ditangkap. Mas Imam memberontak. Sudah, menurut saja. Jelaskan semuanya di kantor, jawab polisi dengan tegas, lalu membawa paksa Mas Imam. Ana, bagaimana ini pernikahanku? Tanya Aminah menangis sedih. Nikmati saja, Ana. Yang penting kamu sudah menjadi istri yang sah. Jadi istri satu-satunya, bukan istri kedua lagi, jawabku dengan tegas. Tapi aku nggak mau kalau dia dipenjara. Tolong bebaskan dia, Ana. Mohon, pinta Aminah. Maaf, aku tidak bisa melakukan itu, kataku dengan suara mantap. Tolonglah, jangan masukkan Imam ke penjara. Bagaimana ibu nggak punya siapa-siapa lagi selain Imam, kata ibu mertuaku yang kini menjadi mantan ibu mertua. Maaf, Bu, aku tidak bisa melakukan itu. Salah ibu dan anak ibu sendiri. Kenapa sebagai orang tua, ibu malah mendukung anak ibu selingkuh dan membiarkan anak ibu mencuri di perusahaanku? Jawabku dengan tegas, menahan tawa. Ibu pasti tahu kan kalau Mas Imam mencuri perhiasanku? Karena aku punya buktinya. Kalau ibu terus memaksa begini, aku bisa kok memasukkan ibu juga ke penjara, supaya tidak terpisahkan dengan anak ibu. Tambahku dengan santai. Suasana semakin gaduh. Warga dan tamu undangan memaki-maki Aminah habis-habisan. Gak nyangka kamu bisa nikah sama suami orang. Gak tahu malu banget, sorak para tamu. Aminah mendapat lemparan segala sesuatu yang ada di sekitar tamu. Air minum, kue, tisu, semua melayang ke arahnya. Suasana yang awalnya tegang berubah semakin riuh. Tak tahan dengan keributan itu, aku, Mama, Papa, dan Narsih memutuskan untuk pulang. Kami segera menuju kantor polisi untuk mengurus semua proses yang masih berjalan. Mas Imam akhirnya dipenjara selama 5 tahun. Tuntutan yang aku ajukan dan disetujui oleh pengadilan. Semoga dengan ini Mas Imam sadar dan mau bertobat. Sementara itu, ibu dan anak Mas Imam pergi entah kemana, diusir dari kampung mereka setelah tahu kalau putri kesayangannya menikah dengan suami orang. Aku merasa puas sekali dengan semua ini. Semoga tidak ada lagi laki-laki pengkhianat di dunia ini. Karena ingat, perbuatan buruk hanya akan merugikan diri sendiri.